Demokrasi adalah sistem yang memberikan setiap orang hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Jika kandidat dari dinasti politik menang karena dipercaya oleh publik, maka itu adalah bentuk tertinggi dari demokrasi. Karena dinasti politik tidak hanya sah dalam demokrasi, namun menjadi bagian demokrasi yang sehat karena pemilihan berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Menyalahkan dinasti politik adalah cara kesalahan berpikir dan generalisasi yang keliru dan diskriminatif. Oleh karena itu, kami dari tim oposisi menolak tegas dengan adanya mosi bahwasanya dinasti politik membawa dampak buruk dibandingkan dampak baik untuk demokrasi. Ada 4 hal terjadi diskriminatif dari tim proposisi. Yang pertama yaitu bagaimana dinasti politik merusak pemilih. Bagaimana dinasti politik merusak pemilih? Kalau pemilih itu tetap memilih berdasarkan demokrasi, mereka memilih dari hati nurani mereka untuk memilih pemimpin yang mereka emang memilih dari hati nurani. Bagaimana mereka dinasti politik itu merusak pemilih? Lalu yang kedua adalah konsep nostalgia. Bagaimana konsep nostalgia? Terjadi bias terhadap politik dinasti yang kuat sehingga pemimpin yang terjadi karena dinasti politik mereka adanya uji publik saat kampanye, mereka ada debat terbuka yang disaksikan oleh ribuan masyarakat atau bahkan puluhan ribu masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai cerminan kepercayaan kepada pemimpin sebelumnya karena mereka sudah mendapatkan akses jejaring dan pengetahuan birokrasi yang luas. Mereka sudah mempunyai aksesibilitas dan juga mereka mempunyai gambaran-gambaran terhadap pemimpin sebelumnya bahwasanya visi dan misi yang dijalankan adalah visi misi yang berkelanjutan. Lalu selanjutnya adalah popularitas kinerja legitimasi. Ketika mereka terlahir ataupun mereka adalah kerabat dari dinasti politik ini, mereka akan lebih paham, mereka akan lebih tahu tentang pengetahuan birokrasi yang luas. Selanjutnya yaitu adalah tim proposisi mengatakan bahwasanya politik dinasti mengambil kebijakan yang populis dan memutarbalikan hukum agar tak dapat disentuh pejabat lain. Populisme dan memutarbalikan hukum ataupun kebijakan populisme itu adalah penilaian dari substansi dan dampak dari pemimpin tersebut. Mereka ada bukan hanya dari orangnya, namun mereka melihat dari motivasinya, mereka melihat apa yang mereka berikan ataupun pemimpin-pemimpin yang diberikan oleh rakyat tersebut. Misalkan seperti pendidikan gratis atau bantuan-bantuan secara langsung maupun tunai ataupun subsidi-subsidi bahan bakar gratis. Dan selanjutnya yaitu misalkan penyaluran-penyaluran bantuan lainnya. Rakyat akan memilih bahwasanya mereka akan melanjutkan visi misi dan juga mereka akan melihat dari apa yang dikasih, bukan mereka melihat dari orangnya. Selanjutnya yaitu adalah dinasti politik bertanggung jawab untuk mempertahankan kinerjanya karena ekspektasi publik yang besar dan motivasi. Namun ketika tim proposisi mengatakan bahwasanya ketika resistensi dan apatisme demokrasi lalu optimisme dari masyarakat itu terkikis, bahwasanya ini adalah kesalahan berpikir karena ketika dinasti politik itu mereka menjabat lagi menjadi pemimpin, maka kinerja mereka akan dipercaya dan juga mereka akan mempunyai ekspektasi publik yang tinggi dan mereka akan mempunyai motivasi yang kuat sehingga mereka akan mempunyai rasa yang bersih dan juga profesional tanpa adanya memutarbalikan hukum. Kenapa tidak ada memutarbalikan hukum? Karena ketika mereka terlahir ataupun mereka dekat dengan kerabat dari pemimpin-pemimpin sebelumnya, maka mereka akan mempunyai pengalaman, jejaring dan juga dinamika pengetahuan berpolitik yang jauh lebih profesional dan juga pengetahuan birokrasi mereka dan juga mereka akan lebih mengerti dan juga secara birokrasi mereka akan bekerja secara efisien dan juga profesional. Ada 2 argumentasi yang dapat saya sampaikan. Yang pertama yaitu adalah dinasti politik menjamin kesinambungan dan stabilitas pemerintahan secara politik, administratif, dan birokrasi. Visi misi dapat dilanjutkan sehingga negara tersebut dapat menjadi negara yang aman, bersih, dan juga negara yang mempunyai stabilitas dan juga keamanan yang tinggi. Ketika visi misi dilanjutkan, maka pemimpin-pemimpin itu tidak perlu beradaptasi lebih lama lagi karena mereka sudah tahu tentang apa saja yang akan mereka jalankan untuk menjadi pemimpin ke depannya. Mereka akan memiliki dinamika birokrasi yang kuat karena mereka sudah tahu apa saja yang mereka lakukan sebelum mereka memimpin, bahkan sebelum mereka mencalonkan diri sebagai pemimpin karena mereka tahu mereka bisa. Selanjutnya yaitu adalah karena meminimalisir konflik internal dan juga cepat mengambilkan keputusan. Karena mereka ini adalah satu kepala dan juga mempunyai satu ide yang sama, maka mereka akan mempunyai kesepakatan yang sama. Mereka akan meminimalisir konflik dan juga cepat dalam mengambilkan keputusan. Selanjutnya yaitu adalah yang kedua adalah
kenapa dinasti politik ini menjamin kesinambungan dan juga aksesibilitas yang tinggi terhadap politik dan juga administratif dan juga hierarki birokrasi. Karena efisiensi koordinasi pusat daerah, mereka sudah kenal dan juga mereka punya relasi, dan mereka ini perlu menjembatani dan juga memudahkan alokasi dan juga sumber daya manusia maupun sumber daya yang lain yang sudah terbangun dari sebelum mereka memimpin. Hal ini karena memudahkan alokasi dan juga mereka memudahkan diri mereka sebagai pemimpin, sehingga mereka akan lebih terbiasa dan juga mereka akan lebih dekat dengan rakyat. Selanjutnya yang kedua adalah hak tertinggi demokrasi adalah suara rakyat. Bagaimana bisa kalau misalkan dinasti politik ini dapat lebih buruk daripada demokrasi sendiri, bahwasanya demokrasi ini dinasti politik siapapun yang mencalonkan diri sebagai pemimpin saat itu, maka itu adalah tetap dipilih oleh suara rakyat. Mereka akan memilih berdasarkan hati nurani mereka karena mereka tahu mereka akan memilih siapa. Lalu selanjutnya yaitu adalah fokus utama demokrasi adalah menggunakan langsung, umum, bebas, dan rahasia. Mereka tidak memandang siapapun yang mencalonkan diri, siapapun yang mereka pilih saat rakyat itu memilih, karena mereka tahu bahwasanya ketika sistem-sistem itu demokrasi, maka sistem itu akan dipilih berdasarkan suara terbanyak dari rakyat. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah bagaimana bisa dinasti politik ini lebih baik dibandingkan dengan ketika mereka mempunyai hal yang biasanya, karena mereka ini sudah dipersiapkan dengan pengalaman politik yang banyak dan juga karena mereka tumbuh di lingkungan pemerintah, sehingga mereka sudah lebih siap secara diplomasi, secara manajemen birokrasi. Seperti contohnya Justin Trudeau seperti di Kanada, itu mereka mempunyai pengalaman politik yang banyak karena mereka sudah terlahir dari kultur jaringan politik yang memang sudah terbiasa dari mereka kecil, ataupun karena mereka kerabat-kerabatnya mereka mendatangi kerabat tersebut karena mereka sudah terbiasa dengan kehidupan politik sebagaimana biasanya. Selanjutnya apa saja resolusi yang dapat diambil dari bahwasanya argumen ini bisa didukung? Yang pertama adalah regulasi, transparansi, dan juga akuntabilitas. Dalam bahwasanya dinasti politik ini juga mengikuti seperti calon-calon lainnya, seperti adanya kampanye, lalu ada pemaparan kebijakan, lalu adanya debat terbuka, dan juga adanya transparansi dari kebijakan-kebijakan tersebut. Selanjutnya adalah yang kedua, pendidikan politik, lalu adalah memperkuat check and balance. Bangga menjadi tim oposisi. Terima kasih.